Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiram yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nur Huda Jakabaring yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf ini karena jadwalnya dadak bae. Semalam ditelepon sama Pak beliau katakan, Ustaz ada tak jadwal? Saya ini ada jadwal rutin setiap minggu itu 2 minggu sekali. Jadi minggu pertama, minggu ketiga, kalau memang dia ada minggu kelima kaget minggu bulan berikutnya, minggu kedua, minggu keempat berputar. Jadi 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Kebetulan minggu kemarin waktunya, jadi waktu minggu ini memang kosong. Alhamdulillah, waktu ditelepon oleh Pak Gani semalam, insyaallah bisa Pak ya mengisi pagi ini. Seingat akulah setahun yang lalu aku ngisi. Terakhir yang saya sampaikan berkenaan dengan hadis qudsi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, berhubung nyari di file PDF-nya tidak keruan lagi, di mana hadis qudsi, tidak kecarian. Akhirnya aku ngambil kesimpulan, biarlah saya akan mengemukakan satu pokok bahasan di dalam kitab Perukunan Melayu ini, yang menurut saya salah satu bagian di antara yang paling penting yang bisa kita pelajari di dalam kitab ini. Cuman karena halamannya di tengah-tengah menjelang ujung, masih lama nak dicerita gitu di Musholla Fatimah Zahra. Makanya izinkan saya menyampaikan tema itu pada pagi hari ini, berangkat dari keterangan dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya tentang bagaimana kita mempersiapkan kematian. Sebagaimana yang dibaca oleh Ustadz Nabil tadi, Al-Hafiz, di rakaat pertama surat Asy-Syura 8889 dikatakan di situ bahwa di akhirat nanti harta dan anak keturunan kita ini tidak akan ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata rabbahu biqalbin salim. Yang selamat itu besok adalah orang yang mampu berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya yang sudah bersih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Oke, balik dari sini, yang punya bukunya silakan buka halaman 59, 60, 61. Jadi lebih kurang 3 lembar pokok bahasan di dalam kitab Perukunan Melayu, dan saya pikir itu kita harus paham semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya baca. Jadi kalau di kitabnya bagian ketiga dari 3 baris itu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab menyatakan haluan. Haluan itu pedoman, yakni aturan bagi sekalian yang empunya hak. Ini merupakan pedoman yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran. Ketahui olehmu, hai talib, wahai murid, wahai orang yang sedang mencari kebenaran, hendaklah diketahui, hendaklah dia punya ilmu pengetahuan sebelum berpindah dari dunia ke negeri akhirat. Hendaklah ia memiliki pemahaman serta pengetahuan yang sempurna tentang persiapan menghadapi negeri akhirat sebelum ia berpindah sesungguhnya ke negeri akhirat. Itu kira-kira kalimat penafsiran dari kalimat pengantar dari kitab ini di halaman 59. Dikatakan seperti itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau dilihat setelahnya menjelaskan tentang persiapan menghadapi malaikat maut, persiapan menghadapi pintu kubur, persiapan menghadapi mungkar dan nakir, persiapan menghadapi timbangan Allah di akhirat nanti, persiapan menghadapi jembatan Siratal Mustaqim,
persiapan berjumpa dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada persiapan kewajiban bagi kita terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi halaman 59, 60, 61 itu semua bercerita tentang persiapan dan syarat yang harus kita miliki agar selamat saat berjumpa dengan malaikat maut. Itu pintu yang pertama, fase yang pertama yang wajib kita lalui sebelum kita menuju dunia kehidupan yang abadi selama-lamanya, yang disebut dengan dunia akhirat itu. Kalau dunia nyata yang kita tempat ini kan sementara. Tapi dunia akhirat yang akan kita datangi, itulah dunia yang abadi selama-lamanya kita tinggal di sana. Nah, jalan pertamanya adalah berjumpa dengan malaikat maut. Nah, di situ diceritakan apa syaratnya. Ada 4 syarat yang harus kita miliki. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan saya menyampaikan pokok bahasan yang pertama. Di sini dikatakan, adapun aturan atau pedoman tadi, aturan kita kepada malakul maut, malaikat Israel, itu ada 4 perkara. Persiapan bagi kita agar selamat saat berjumpa dengan malaikat Israel. Bapak-bapak, ibu-ibu, malaikat Israel ini datang saat mencabut nyawa, menemui seorang manusia. Tergantung amal perbuatan manusia itu. Kalau yang dicabut adalah orang saleh, maka malaikat Israel datang dalam wujud kasih sayang. Tampilannya penuh senyum dan keakraban, menjumpai kita, mendatangi kita. Sementara jika seandainya yang akan dicabut nyawanya adalah orang-orang fasik, orang-orang yang banyak maksiat, atau mohon maaf orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka ia datang dalam wujud amarah, murka. Tampilannya merah, membara, mukanya penuh amarah. Mau jiwang Palembang tu pecah anak negok kapan datang? Mato besar. Dan itu menakutkan bagi siapapun yang belum pernah berjumpa dengan malaikat Israel dalam wujud yang semenakutkan itu. Saking takutnya, ada wong yang harusnya nyebut A, lupa nyebut itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kan kita ini mohon maaf Pak, dari sejak tinggal di dunia lah dinjuk kisi-kisinya menghadapi pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Kan dikatakan cuma 5 pertanyaan di pintu kubur saat kita masuk ke alam barzah. Hanya 5 pertanyaan yang bakal diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir. Dari sejak kecil kita lah dibekali tentang jawabannya. Lah ada bocoran soalnya Pak. Tapi ketika kita berjumpa, kita datang ke saat itu, berjumpa dengan malaikat Israel yang membawa pukul, palu, gada dari besi. Hilang galau jawaban tadi Pak. Tidak tersebut dengan mulut. Ngapa mulut kita terkunci, hati kita gemetar, takut. Bahkan tulang kita sampai ada yang patah, ada yang retak saat itu. Nah, berjumpa dengan malakul maut ini, ya mohon maaf, kita kalau berjumpa dengan malaikat maut, pilihannya cuma kok kita bakal dicabut nyawanya. Kecuali para nabi, orang-orang saleh. Ada beberapa nabi yang didatangi dulu oleh malaikat maut sebelum dicabut nyawanya. Kita tahu cerita Nabi Daud didatangi malaikat maut, Nabi Sulaiman didatangi malaikat maut. Sebelum nyabut nyawa, dinjuk tahu dulu persiapan dan tanda-tanda kedatangan malaikat maut. Nah kalau kita tidak kate tanda-tanda itu, cuman pengajaran dalam peristiwa Nabi Daud alaihissalam bahwa sesungguhnya tanda-tanda kedatangan malaikat maut sebelum malaikat maut datang sebenarnya adalah rambut yang memutih, itulah utusan malaikat maut, gigi yang rontok, gigi yang patah itu adalah utusan malaikat maut, mata yang mulai rabun, pipi yang mulai kendur, itu semua adalah pertanda datangnya malaikat maut. Maka kalau syarat tanda-tanda tadi lado galo, jangan nak ngomong masih lama umur aku di dunia, jangan. Pecah kamu tidak percaya dengan kematian, bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun bukan berarti kami yang belum ada syaratnya itu masih lama umur kami, belum tentu juga, bapak, ibu-ibu. Karena kematian itu ibarat pohon kelapa.
Dalam wujud bunga dia bisa gugur, dalam wujud anaan dia bisa gugur, dalam wujud kelapa muda dia bisa gugur, dalam wujud kelapa tua dia bisa gugur, bahkan dalam wujud kelapa yang kering pun dia pasti gugur. Kematian seperti itu kapan saja bisa datang menemui kita. Nah, agar kita selamat sentausa berjumpa dengan malaikat maut, di sini dikatakan ada 4 aturan, ada 4 pedoman, ada 4 persiapan yang harus kita siapkan sebelum saatnya datang berjumpa dengan malaikat maut. Nah, sebelum masuk ke cerita itu, saya katakan tadi, mungkin sudah pernah saya sampaikan di beberapa kajian takziah, peristiwa cerita tentang Nabi Sulaiman yang didatangi malaikat maut. Jadi Nabi Sulaiman ini kan penguasa alam raya waktu itu. Bukan hanya manusia yang di bawah kekuasaannya, binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, bahkan benda-benda mati seperti angin, awan pun semuanya bisa diperintahkan oleh malaikat oleh Nabi Sulaiman. Suatu saat dia mengadakan jamuan makan, mengundang seluruh pasukannya, termasuk kalangan manusia, jin, hewan dan lain sebagainya. Datang semua. Tiba-tiba Nabi Sulaiman melihat malaikat maut, malaikat Israel. Dia tahu itu malaikat Israel karena dia pernah berjumpa dengan malaikat Israel. Cuman yang buat Nabi Sulaiman bingung hari itu, biasanya kan malaikat Israel ini datang pasti nak nyabut nyawa. Cuman tidak mungkin aku uji Nabi Sulaiman yang dicabut nyawanya hari ini karena belum masa aku. Yang buat Nabi Sulaiman bingung, malaikat Israel ini datang tidak dalam wujud yang biasanya. Harusnya kan dia datang kalau yang nak dicabut nyawa wong soleh, mukanya terang benderang, penuh dengan senyum, bahagia. Kalau yang nak dicabut nyawanya adalah orang-orang yang maksiat, biasanya marah, mukanya garang. Nah, ini yang datang tidak marah, tidak juga tersenyum, tapi mukanya syak, mukanya bingung, penuh tanda tanya mukanya itu, keraguan-raguan. Nah, cuman Nabi Sulaiman tidak mungkin kan mengungkapkan peristiwa itu. Akhirnya berlalu jamuan, dalam proses jamuan itu tiba-tiba ada seorang menteri kabinetnya Sulaiman datang nemui Sulaiman. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku nih risau. Risau ngapo? Dari sejak awal jamuan makan sampai sekarang hatiku was-was dijingoi oleh wong itu. Menteri tadi nonjok malaikat maut. Dalam hati Sulaiman, nah menteri ini nak dicabut nyawanya. Cuma tidak diomongnya kan. Karena begini Pak, kalau ada orang yang melihat malaikat maut, itu orang yang akan dicabut nyawanya. Tadi Sulaiman ngomong, bukan aku. Siapalah yang terjingok lagi dengan malaikat Israel ini? Rupanya menteri ini ngomong, aku dari tadi diawasi oleh wong itu. Nah, karena aku khawatir terancam keberadaan aku saat ini, akulah sudah datang dengan jamuan kamu, tolong kirim aku jauh-jauh dari sini. Biar aku selamat dari rongrongan manusia wong yang mukonya pecahnya ngancam itu. Nah, kemana kau pergi, kata Sulaiman. Waktu itu kan di Haikal Sulaiman di Palestina, di Yerusalem. Aku kirimlah jauh-jauh. Kemana kau nak pergi? Ke India. Biar wong itu tidak pacak ngejar aku. Sudah, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman panggil angin, Nabi Sulaiman panggil awan. Angin, awan, antarkan menteriku ini ke tanah India. Sekarang juga. Berangkatlah angin dan awan bersama menteri yang duduk di pucuknya. Singkat cerita, setelah berlalu menteri tadi, tersenge malaikat Israel, tersenyum. Tadi kan bingung, bingsal. Ngapu dia tersenge? Dipanggilnya, dipanggillah oleh Sulaiman malaikat Israel. Sini kau. Aku tahu kau memang nak nyabut nyawa menteri aku tadi. Cuman tadi kau bingsal, kau bingung. Setelah dia berangkat ke India, kau tersenyum. Apa yang terjadi? Ma ini Nabi, kata malaikat Israel. Aku nih berangkat dari langit tadi bawa order PO-nya. PO-nya itu nyabut nyawa menteri kau tuh di tanah India. Sementara dia ini sedang makan di tanah Yerusalem, di tanah Palestina. Mana aku nak nyabut nyawanya? Janjinya mati di India. Nah, Allah gerakkan hatinya merasa terancam dengan aku. Dia menemui engkau, minta dikirimkan jauh-jauh. Dan bukan kau yang nyuruhnya ke India, dia yang minta dikirimkan ke India. Nah, setelah engkau kirimkan ia melalui angin, sampai di sana mati. Selesai bagiannya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ternyata malaikat Israel pun tidak punya kuasa untuk menentukan kapan dan di mana kita meninggal.
Jadi cerita ini saya dapatkan di dalam tafsir Imam At-Tabari, tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Zamakhsyari, di dalam kitab tafsir mereka masing-masing saat menafsirkan surat Luqman 2 atau 3 ayat terakhir itu. Innallaha indahu ilmus saah, bahwa sesungguhnya ilmu Allah, pengetahuan Allah tentang hari akhir, pengetahuan Allah lah tentang kematian dan apa yang akan kita hadapi setelah kematian. Kita tidak punya pengetahuan tentang kapan kita mati, di mana kita mati, apa yang bakal kita jalani, kita terima besok hari. Tidak ada manusia yang tahu tentang itu kecuali Allah. Itu adalah perkara yang gaib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat bercerita tentang tidak ada yang mengetahui di bumi mana dia akan mati, itulah disampaikan cerita tentang Menteri Sulaiman yang mati di tanah India gara-gara minta kirim Sulaiman dengan awan berangkat ke India. Pingsal malaikat Israel, mana nak nyabut nyawanya, padahal janjinya meninggalnya di sana. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sering kita lihat fenomena itu kan. 40 tahun sakit di dusun, tidak mati. Berjalan ke Lampung, meninggal di sana. Karena memang bisnya, janjinya nak mati di Lampung. Lah berjumpa dengan tanah itu, meninggal. Ya Pak ya. Bagiannya nak mati di Palembang, lah keliling dunia kemana-mana, tidak katik masalah, kapan balik ke Palembang mati. Karena memang bagiannya nak mati di tanah Palembang. Ada juga orang yang bercita-cita untuk mati di tanah suci. Ya, sakit. Pokoknya aku nak berangkat haji itulah, aku nak berangkat umroh itulah. Sakit. Ngapo? Biar mati di tanah suci. Apa? Kan banyak kejadiannya. Sampai di Jeddah, dak pacak melaksanakan haji. Ngapo? Sakit. Dalam keadaan koma, dak sempat lagi haji. Lah sampai di tanah suci. Walaupun belum masuk ke tanah haram, tapi sudah sampai ke Jeddah. Meninggal di Jeddah. Orang diantar kuang lagi balik ke Indonesia. Karena bukan bagiannya untuk mati di tanah suci. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi ada kiai, saya mencari referensi hadis tentang itu belum bertemu, tapi mayoritas kiai ngomong di bumi mana kita bakal mati, di bumi mana kita bakal ditanam. Salah satu unsur pembentuk tubuh kita berasal dari bumi itu. Jadi kalau kita bakal berkubur, meninggal di Palembang, dikubur di Palembang, artinya di antara 7 struktur bentuk tubuh kita dibangun dari tanah Palembang. Iya Pak. Jadi kalau wong yang bercita-cita pengen mati di tanah suci, dikubur di tanah suci, harapannya artinya salah satu struktur dirinya dibangun dari tanah haram, tanah suci tadi. Nah, kapan ada orang mati bercampur dengan silang sengketa, masalah terus dari sejak hidup sampai mati, artinya kemungkinan dari tanah sengketa. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, balik ke cerita kita tadi, bagaimana saat malaikat maut datang menghampiri kita, bagian dari ajal menghampiri kita, dia datang dalam wujud kasih sayang, dalam wujud bahagia, memberi kabar tentang kematian yang membahagiakan bagi kita. Di sini dikatakan ada 4 syarat, ada 4 persiapan, ada 4 bekal yang harus kita siapkan. Yang pertama, taubat daripada segala dosa pada tiap-tiap malam dan siang. Jadi sebelum berjumpa dengan malaikat maut, kerjakanlah taubat siang dan malam. Saya baca dulu, nanti baru saya terangkan. Yang kedua, suka jikalau dihinakan orang, jangan membesarkan diri, jangan sombong. Biarlah kita direndahkan orang di dunia. Jangan merasa besar kepala, nak disanjung, nak dibesar-besarkan. Yang ketiga, membayar qadha. Kalau ada utang, ada janji yang belum tertunai, mumpung masih hidup, tunaikanlah. Kemudian yang keempat, berkehendak kepada Allah Ta'ala. Saya ulangi, di sini dikatakan ada 4 persyaratan yang harus kita kita genap sebelum kita berjumpa dengan malaikat maut, agar saat kita berjumpa dengan malaikat maut tidak kati lagi problem, tidak kati lagi masalah. Malaikat maut datang dengan muka senyum, muka bahagia.
Pertama, taubat daripada segala dosa pada tiap-tiap malam dan siang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada wong yang ngomong umat Islam ini plin-plan. Ngapo? Karena taubatnya tidak pernah berkesudahan. Tiap malam disuruh bertaubat. Padahal kan kalaulah sudah diterima taubatnya, untuk apa lagi bertaubat? Umat Islam ini pelin-pelan. Ngapo? Minta ditonjoki hidayah, minta ditonjoki jalan yang lurus. Harusnya kalau sudah dapat hidayah, dapat jalan yang lurus, tidak usah lagi dipinta jalan yang lurus, itulah dapat kan. Padahal kita minta terus tiap semayang, ihdinas siratal mustaqim. Artinya selama ini kita belum di jalan yang lurus. Kata wong yang ingin mendiskreditkan keyakinan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jawaban kita yang mengatakan hidayah itu cukup sekali dipinta salah. Mengapa? Karena hati kita bolak-balik, iman kita bertambah dan berkurang. Yang terus bertambah imannya malaikat. Iman yang stabil itu tidak bertambah, tidak berkurang, imannya malaikat. Iman yang terus bertambah tidak pernah berkurang, itu imannya para nabi dan rasul. Tapi imannya orang yang awam, yazidu, kadang-kadang bertambah, wa yangkus, kadang-kadang berkurang. Nah ini kadang-kadang neman lah, banyaklah nak berkurangnya lagi daripada bertambah. Itu iman kita orang awam. Nah karena kita sadar kualitas keimanan kita tidak sempurna, maka setiap saat kita minta, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, arahkan kami, paksa kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kita baca doa di duduk antara dua sujud, mana? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu arti wajburni? Wajburni itu artinya paksa aku biar taat ya Allah. Kondisikan di jiwa aku, kondisikan hidup aku, kondisikan dunia aku terpaksa taat. Jangan difasilitasi, jangan dibuat aku tidak taat. Maka kalau kita sakit, jangan-jangan itu jawaban dari doa kita di duduk antara dua sujud. Karena kalau kita sehat, kita maksiat. Puji Tuhan, daripada kau maksiat, kau buat sakit agar jangan maksiat. Ujburni, paksa aku biar taat ya Allah. Nah termasuklah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Kalau seandainya sehat aku ini membuat aku maksiat, sehat aku ini membuat aku melenceng menentang engkau, buat aku tidak sehat. Kalau memang harta aku ini bisa menyebabkan aku berbuat maksiat, ngajak uang berbuat maksiat, buat aku buntu biar dapat pacak maksiat. Kalau memang ilmu, akal aku buat aku sombong, buat aku merendahkan orang lain, buat aku akhirnya merasa paling hebat, buat aku buyang. Itu makna ujburni itu Pak. Paksa aku biar tetap dalam ketaatan kepada engkau. Maka senantiasa kita meminta kepada Allah, ya Allah, tadi pagi subuh kami berjamaah, dapat hidayah. Zuhur kaget, dapat tak hidayah? Belum tentu, karena ini hari Minggu. Kondangan. Rencana kita nak semayang berjamaah di Masjid Nur Huda, tahu-tahu hadir ke kondangan kawan di kilometer 12. Sampai jam 12 azan masih nyanyi sikok bagi dua, kita nak ke masjid tak baca. Iya Pak, ujungnya orang semayang berjamaah tak dapat hidayah hari itu. Ya Pak, maka setiap saat habis semayang subuh, ya Allah, njok aku hidayah agar aku pacak menyempurnakan semayang duha. Habis semayang duha, ya Allah, njok aku hidayah agar aku berjumpa dengan zuhur dalam ketaatan kepada Engkau. Habis semayang zuhur, ya Allah, njok aku hidayah agar asar kaki dapat berjamaah tepat waktu. Habis asar itu juga, ya Allah, alhamdulillah aku disampaikan asar hari ini. Moga-moga maghrib aku hari ini bermakna. Bapak, Ibu, janji kita tuh di asar Pak ya. Kalau memang kita sakit hari itu, asarnya masih hidup, nyawa biasanya panjang. Bapak, ini ilmu tambahan, ilmu tumbuk nyebutnya, tapi beberapa kali saya lihat hari apes kita tuh hari lahir. Kalau kita lahir hari Selasa, kalau pas hari Selasa kita dapat bala, ada penyakit yang berat, kalau sampai asar masih bernyawa, artinya Selasa minggu sekali lagi nunggunya. Tapi kalau memang des kita nak meninggal hari itu, sebelum asar kita meninggal. Iya Pak. Kalau yang lahir hari Rabu, artinya apesnya, sialnya itu di hari Rabu. Kalau dia sakit, kena balak di hari itu,
jingok asarnya. Kalau umurnya masih ada sampai asar, kemungkinan Kemis, Jumat masih hidup dia. Moga-moga sehat akhirnya. Nah kalau memang masih sakit juga jingok hari Rebo minggu berikutnya. Seperti itu Pak. Janji kita tuh sampai batas asar. Nah ketika selesai sholat asar, alhamdulillah masih sehat ya Allah. Moga-moga maghrib aku hari pertama aku besok sudah dalam keadaan ketaatan kepada Engkau. Maghrib itu juga ya Allah, Engkau anugerahi aku berjumpa dengan maghrib. Unjuk aku hidayah agar dapat berjamaah di salat Isya. Seperti itulah kita orang yang beriman. Maka tidak pernah berhenti meminta hidayah. Sama dengan taubat. Kita hari ini berdosa. Menjelang tidur sadar dosa, astagfirullahaladzim, bertaubat, mohon ampun ya Allah. Tapi besok diulangi lagi. Uji Zainuddin MZ itu apa? Tobat sambal. Waktu kepedasan lantak makan sambal, astagfirullahaladzim, aku tidak lagi nak makan sambal. Besok diparak uang sambal 3, sambal caluk ditambah dengan garam, netes banyu liuk. Uang Palembang apa lagi? Makan tidak bersambal rasanya tidak makan gitu kan. Padahal kemarin lah mencret, lah sakit perut lantak makan sambal. Berjanji tidak nak makan sambal. Bertemu dengan sambal yang lemak, sambal kemang, sambal tempoyak, makan lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ustadz, itu taubat yang mana? Itu bagian dari proses taubat. Kalau kita ngulanginya artinya taubat kita belum sempurna. Maka besok kita minta lagi, Allah aku bertaubat. Maka setiap saat kita bertaubat kepada Allah, memohonkan ampun atas dosa kehilapan kita di masa lalu. Maka syarat yang pertama, agar kita selamat sentausa berjumpa dengan malaikat maut, maka siang dan malam bertaubatlah kepada Allah. Apa wujud taubat? Dalam wujud perkataan adalah kalimat istighfar. Kita nih sombong Pak Bu kalau udah galak beristighfar. Nabi Muhammad orang yang maksum, terjaga dari dosa, tidak pernah berbuat dosa, sehari semalam tidak kurang dari 100 mengucapkan kalimat istighfar. Dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain dikatakan tidak kurang dari 70 kali sehari semalam Nabi Muhammad itu mengucapkan astagfirullahaladzim. Maka kalau kita ingin termasuk dalam kelompok orang-orang yang bertaubat setiap hari memohon ampun kepada Allah, jangan kurang dari 100 sehari semalam kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Nah kalau kita buka penafsiran tulisan ulama-ulama klasik tentang kriteria taubat, pertama an-nadam, menyesal akan perbuatan dosa masa lalu. Yang kedua al-iqla', berlepas dari dosa masa lalu dan berjanji jangan ngulangi, aku tidak akan lagi ngulangi perbuatan itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu-ibu, mengganti kesalahan masa lalu dengan perbuatan soleh. Jadi kalau kita dulu banyak dosa, sekaranglah waktu nutupinya dengan amal soleh. Puasa sunnah, sedekah sunnah, salat sunnah, perbuatan baik, kata-kata baik. 3 yang harus dipenuhi. Itu kalau kita berdosa dengan Allah. Pak ya? Kalau berdosa dengan Allah cukup 3 hal itu yang harus kita penuhi. Menyesal, tahu itu dosa, kemudian yang kedua berjanji tidak nak ngulanginya, yang ketiga gantinya dengan perbuatan baik. Nah wujud menyesal itu adalah di dalam kalimat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah lain halnya kalau kita berdosa dengan manusia. Kalau kita berdosa dengan manusia, di samping 3 syarat ini, ada yang keempat yang harus ditambah. Syarat berikutnya, kita harus sebelum diampuni Allah, kita harus meminta maaf kepada orang yang kita zolimi, yang jadi dosa, jadi sebab dosa kita. Misalnya kita ngomongi wong, maka sebelum menjalankan 3 hal ini, kita harus nemui wong itu, minta maaf. Ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang kita ini minta maaf gelondongan. Waktu Lebaran, datang ke rumah Pak, minta suko, minta ridho ya untuk dosa-dosa aku yang pernah kugawikan dengan kamu. Itu kalau kita ada dosa spesifik dengan wong yang kita temui belum diampuni, Pak. Mana cara kita minta maaf? Sebut ke dosanya. Wah, aku nih dulu pernah ngembek rambutan kamu. Iya, Pak. Kalau cuma ngomong, wah,
mohon maaf, minta syukur, minta ridho ya kalau dulu ada salah, aku minta maaf. Belum dimaafkan itu. Harus disebut dosanya. Wah, zaman kecil aku dulu belum terti dengan agama. Waktu kamu pergi tanggal sekian, hari sekian, aku naik ke rambutan kamu, aku makan berapa biji. Nah sekarang aku minta syukur. Kalau dia ngomong, aku maaf ke kau, aku ridho dengan yang kau gawekan kemarin, itu tidak bakal ditanya lagi di akhirat. Selesai dosanya. Itu yang baru disebut diampuni. Iya Pak. Tapi kalau kita yang gelondongan tadi, minta syukur, minta ridho, ya, di akhirat kaki uji Tuhan, belum ada syukur ridho. Kau tahu tak, dia maling rambutan kau? No, tak tahu. Dia kemarin cuma ngomong minta syukur, minta ridho. Suailah tiap kali nak panen, aku tidak pernah panen. Dia tuh lah rupanya yang panen. Rupanya belum ada maaf di situ. Bapak ya, Bu, makanya hati-hati dengan mulut kita. Kadang-kadang kita nih, Ibu, uang yang pernah berbuat dosa dengan kita, Ibu, uang yang pernah berbuat dosa dengan kita, sampai mati kita ingat kata-katanya. Kita dipitnah wong. Kita dikatoi wong, mak mano caro dia ngomong kapan itu waktunya, hari apa, jam berapa. Kita tahu baju yang dipakainya sampai kiamat dak lupa. Kapan disakiti wong, betul? Tapi orang yang nyakiti jangan-jangan abis dia ngomong besok belum tentu ingat dengan dosa itu. Nah ini yang beratnya berbuat dosa Pak. Kita terhijab dari dosa, abis ngawekkan dosa lupa. Makanya kita punya kewajiban muhasabah, introspeksi. Kalau pacak jangan nak nunggu sebulan atau setahun sekali. Sebelum tidur tiap hari, apalah aku gawe ke hari ini? Astagfirullah, masih ada dosa. Rupanya ngomongi tetangga, kawan pengajian. Ayo besok subuh nak aku temui. Mohon maaf nih anakku kemarin nyingok ke pihak kamu agak tebok. Akulah ngomong, oh ya artinya wong ini buntu. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati. Jadi balik ke perkara dosa tadi. Kalau kita berdosa dengan makhluk, sebelum menjalankan 3 persyaratan tadi, gawekan yang pertama, minta syukur, minta ridho dari dosa yang kita perbuat dengan makhluk tadi. Kalau mereka ridho, baru kita menyesal, mengakui kesalahan, berjanji tidak menjalankannya lagi, melakukan yang sama, kemudian mengganti dengan perbuatan baik. Baru dia diampuni. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati. Jadi balik ke perkara taubat tadi, kita punya kewajiban taubat siang dan malam, sehari semalam. Maka minimal lah, habis semayang jangan lupa istighfar. Dalam keadaan ingat, dalam keadaan sadar, sebutlah istighfar. Begitu banyak fadilah keistimewaan yang Tuhan siapkan bagi orang yang mendawamkan kalimat istighfar. Mungkin pernah jengok di WA, cerita tentang salah seorang pedagang yang berhasil memaksa Imam Ahmad Ibnu Hanbal untuk datang ke satu tempat yang dia tidak tahu apa sebabnya. Tahu-tahu dia datang ke sikok tempat. Ya Imam Ibnu Hanbal ini kan orang yang alim, mufti di zaman itu, kiai besar di tengah kota. Tahu-tahu suatu sore dia datang ke dusun. Tidak kata yang ngundang, tidak kata sanak, tidak kata dulur. Pokoknya dia harus datang ke sana. Gerakan hati, lintasan hati nak datang ke sana. Sampai di sana, karena dia ni nyerupa apa nyamar, tidak dalam wujud baju jubah kebesarannya, semayang zahar, semayang asar di sikok masjid di kampung itu, tidak kata yang kenal, dianggap tamu musafir biasa. Habis zahar, habis asar, pas menjelang maghrib, habis maghrib, dia ni kan bingung, nak tedok di mana? Tidak kata yang kenal di kampung itu. Uji pengurus masjid, Pak, dari zahar asar kamu di sini, maghrib lah sampai di sini. Habis maghrib masjid ini nak dikunci. Tidak boleh kamu tinggal di dalam ini. Rupanya lado yang dikunci masjid zaman dulu Pak. Terpaksa Imam Ahmad ini keluar dari masjid tadi, tidur di teras. Sudah dikunci oleh marbot tadi. Pak Asep di sini dikunci tak? 24 jam terbuka tak? Terbuka ya, alhamdulillah. Oleh marbot tadi, Pak, mohon maaf, bukan cuma di dalam masjid tak boleh tidur, di teras pun tak boleh tidur. Jadi kemana? Ya di luar. Bapak carilah tempat-tempat nginap, numpang lah nginap di sekitar masjid ini, insya Allah ada. Tapi kalau di masjid tidak boleh, karena peraturan pengurus masjidnya model itu. Terpaksa keluar. Dalam keadaan bingung itu, dia nyinggung ada sikok warung, uang berjualan makanan lagi buka. Akhirnya numpang duduklah dia di situ. Nah, sambil bercerita dari mana, aku nih dari kota, dalam perjalanan segala macam.
Nah, waktu sedang sambil meladeni Imam Ahmad dalam wujud penyamarnya tadi, uang yang ngolah makanan ini sambil memasak itu setiap kali dia ngadon astagfirullahaladzim, melepak ke ibaratnya tuh adonan martabak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gorengnya segala macam, tidak pernah lepas mulut itu setiap kali gerakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirnya Imam Ahmad tergelitik hatinya, nanya dengan uang yang buat makanan ini, sudah berapa lama Bapak ngamalkan istighfar itu? Dari sejak aku akil balik, aku senantiasa melakukan bacaan istighfar dalam apapun perbuatan aku. Astagfirullahaladzim. Bergerak hati aku, astagfirullahaladzim. Bergerak mata aku, astagfirullahaladzim. Nah, kata Imam Ahmad dalam penyamaran itu ngomong, setahu aku Pak, uang yang mulutnya tidak pernah lepas dari kalimat istighfar, tidak ada doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semuanya dikabulkan oleh Allah. Nah, aku nak bertanya dengan kamu Pak, kira-kira dari sekian lama kamu maca istighfar itu, ada tak doa kamu yang belum dikabul? Apa jawab uang yang punya toko tadi? Alhamdulillah Pak Ustadz, aku nih dak katik permintaan aku yang dak dikabulkan Allah. Tapi cuman siko yang sampai sekarang belum terwujud. Apa dia? Aku rindu nih anak bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang di kota yang terkenal hebat. Saat itulah Imam Ahmad tunduk sujud syukur mengucapkan, gara-gara istighfar kau inilah aku tersesat di sini rupanya. Ya Pak, didatangkan Tuhan dengan suka ataupun tidak karena istighfar yang dibacakan oleh tukang buat makanan. Karena dia rindu pengen berjumpa dengan mufti zaman itu. Gara-gara istighfar kau inilah aku laju diusir uang di masjid tadi. Ya Pak, kalau misalnya uang masjid tadi ngomong, aku tahu kamu uang soleh, sudahlah kamu nginep baik di masjid ini. Selesai tidak bertemu. Rupanya marbot tadi digerakkan hatinya, marah pula dengan Imam Ahmad, usirnya keluar. Oh ibu, karena istighfar. Maka jangan kita merasa, apalagi mohon maaf ngomong, aku tidak perlu macu istighfar, ngapa? Aku tidak kata dosa. Wah itu orang sombong itu. Ya Pak ya, kadang-kadang lintasan hati kita pun kita berdosa, maka banyak-banyaklah membaca istighfar. Dalam wujud istighfar apapun, alal akal paling sedikit kalimatnya astaghfirullahaladzim. Kalau nak lengkap astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Macam-macam kan? Ada sayyidul istighfar, silahkan. Yang penting wujud pengakuan kita bertaubat atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Habis belum waktunya? Belum ya. Karena syuruk jam 5 jam 6 kurang seperempat ya. Artinya masih sekitar 10 sampai 15 menit. Yang pertama, bertaubat siang dan malam dalam wujud istighfar, jangan lupakan. Semoga saat kita berjumpa dengan malaikat maut, dak katik lagi dosa yang tinggal di badan kita. Itu yang membuat malaikat maut dak lagi nak marah. Ngapa? Dia enggak dimarah, dak katik lagi dosa. Lah kamu lebur dengan istighfar yang kau baca setiap hari. Maka banyak-banyak istighfar. Yang kedua, suka jikalau dihinakan orang, jangan membesarkan diri. Sifat yang kedua yang harus dimiliki agar kita selamat saat berjumpa dengan malaikat maut, jangan kebesaan ego, jangan sombong ego, jangan tinggi hati. Harusnya tawadhu. Bapak-bapak, ibu-ibu, harusnya kita merasa rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu wong yang tidak percaya diri. Kalau rendah hati orang yang memiliki kemuliaan tapi dia lebih menundukkan diri. Sebagaimana prinsip padi. Orang yang berilmu meloi ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, ujian bagi orang hebat, ujian bagi orang terkenal, itu matinya susah. Pak, ujian bagi orang-orang yang masyhur, dikenal sebagai alim di zamannya, kalau tidak benar, kemasyhuran itulah yang menyebabkan dia susah saat berjumpa dengan malaikat Israel. Percaya kami nih Pak, mohon maaf, ini ngomongnya aku diri aku dewe. Nyeramai kamu tentang kematian. Apakah setiap hari aku berpikir tentang mati? Tidak juga. Semalam lupa tentang mati, nonton bola. Nyingok Maroko menang, Allahu Akbar gitu kan.
Giliran Perancis yang menang, nak pakai takbir apa tidak ya? Oh, rupanya ada orang Islam di Perancis. Allahu Akbar aja gitu. Kroasia kemarin menang, ada orang 3 pemainnya Muslim. Allahu Akbar aja gitu. Entah ke Argentina yang menang, nak dipakai takbir bu, pecah tidak. Messi dukung Israel kan. Jadi pecahnya wong 3 musuhi Argentina. Setuju ya? Nah maksud aku, saya yang menceramahi bapak-bapak pagi ini tentang kematian, belum tentu sepanjang hidup saya berpikir tentang kematian, nyiapkan kematian. Uji malaikat maut, kau nih ngomong baik. Uji malaikat di sebelah ngomong, kau nih jar kau nih. Uji wong Jawa, iso ngajar, orang iso ngelakoni. Kaget, tunggulah kapan mati kau, ketutus. Iya pak, makanya banyak ulama zaman dahulu udah galak di kongkon ceramah pak. Kalau tidak terpaksa udah galak nak berbagi ilmu itu. Ngapa? Karena berat ngajar ini. Pertanggungjawabannya bukan cuma di kata-kata. Paca tak kamu ngelakoni, jalankannya. Karena kata Allah, kabura maktan indallah. Dosa paling besar yang paling dibenci oleh Allah, antakulu ma la taf'alun. Kamu paca ngomong tapi kamu tidak paca gawekan yang kamu omongnya. Maka bapak-bapak, hati-hati, lemaklah kita jadi wong biasa bae, wong awam bae. Bebaris melok rami, melok panjang, berteriak melok rami. Lebih baik kita seperti kawat yang ada di dalam satu tiang berdiri. Di mana kawat? Tidak kelihatan. Tapi kawat membuat kokoh tiang tadi karena adanya di dalam bangunan itu, di dalam tiang itu. Lemaklah kita seperti itu, Pak. Tidak usah nak tampil seperti polesan plester keramik. Karena yang rusak pertama kali keramik, polesan luar. Yang di dalam aman dari korosi, aman dari pengapuran, aman dari rusak. Ngapa? Karena terlindung oleh lapisan luar. Nah, wong terkenal itu Pak, resikonya kapan salah jadi fitnah. Kapan dia berbuat lancung di ujian, selamanya tidak akan dipercaya. Mohon maaf, aku kemarin cerita, Agim itu kurang apa ilmunya, kurang apa kehebatannya. Gara-gara salah satu perbuatan akhirnya senyampak-nyampaknya. Sekarang sudah mulai berguyur naik lagi. Tapi sampai sekarang ibu-ibu udah kata lagi yang nak ngundang Agim. Ngapo? Karena salah. Maka jangan, Bu, ajarkan kepada anak kita, dak usah, berhentilah meloi pola zaman sekarang yang nak viral itu. Yang nak terkenal itu. Ngapo? Kapan kamu terkenal di dunia? Susah matinya. Ini kan berebut nak viral. Biar dikenal. Maka gawe manusia tidak digawekannya gawe binatang. Biar terkenal. Karena kalau kita normal lurus-lurus baik kan tidak terkenal. Uang makan dengan tangan, dia makan dengan kaki. Cepat masuk TV. Ngapo? Keanehan. Ya, Pak ya. Jadi cerita wartawan Malaysia. Wartawan Australia ditanya oleh rombongan EPI di Palembang, ngapo katanya setiap kali ada bom meledak tajamlah hidung kamu daripada kami, belumlah meledak bom kamulah tahu katanya. Karena berita ini menarik katanya. Ngapo selalu yang diangkat berita buruknya tentang teroris Indonesia ini, ngapo tidak tentang kerukunan beragamanya, tentang kemakmuran demokrasinya. Dek, jawaban wartawan Malaysia, wartawan Australia, dia ngomong, kalau anjing ngegit uang itu bukan berita. Ngapo? Memang gawe anjing ngegit kaki uang. Nah tapi kalau ada uang ngegit anjing, nah itu berita. Iya Pak. Kalau kamu nak masuk berita, buat hal yang aneh lah, pasti gancang dikenal oleh dunia. Cuman yang dikenalnya kan buruknya. Maka ibu-ibu ya, pesan aku untuk anak cucu kita, dak usah nak jadi wong terkenal. Ngapo berat matinya. Nah, Bapak, ibu-ibu, jadi maksud aku jangan perlu ditanya, kaget tahu-tahu ustaz ngilang, tidak galak lagi ngajar. Mungkinlah kena kiki oleh malaikat maut, berhentilah ngomong baik. Ya, lebih baik kita melok rombongan wong banyak. Berdiri di antara orang banyak, biarlah kita tidak dikenal di dunia, tapi dikenal oleh Allah dan malaikatnya di langit. Amin. Innallahumma amin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi jangan pula marah kalau ada wong yang menghinakan kita. Karena hinaan orang itu tidak akan menyebabkan Tuhan melok menghina kita. Karena Tuhan tahu yang sebenarnya tentang kemuliaan kita. Kalau ada manusia yang menghinakan kita di dunia, itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kita ini kadang-kadang sakit hati kapan dikatoi wong. Tertiapo. Apalagi ada tetangga yang datang. Kan peraturannya sekarang tidak boleh keras-keras. Kemarin Ustadz lah dipegang lehernya kabarnya. Minta mati ke mik masjid. Gara-gara terganggu subuh hari. Aku nih pejabat. Jadi gitu. Dalam hati aku nih lebih hebat dari pejabat. Kututus kau. Tapi sebenarnya menerima kritikan orang tidak ada masalah. Walaupun sekarang peraturannya memang sengaja dibuat. Pecahnya untuk mendiskreditkan syiar agama kita, Pak ya. Apalah salahnya dengan azan subuh hari, mangunkan wong pagi-pagi jam 4, jam 5 itu. Ini wong non muslim tidak gerah dengan azan subuh, yang wong Islam yang kepanasan. Pak, tetangga kiri kanan, kalau ada wong Islam yang kepanasan dengan azan subuh di masjid, cepat-cepat datang ke ustadz minta ruqyah. Karena pasti ada jin di dalam badan kamu itu yang kepanasan kapan dengar azan. Di antara tanda-tanda, Pak, betul Pak ya? Di antara tanda-tanda orang yang memiliki jin rewang, korennya yang bermasalah, itu kapan dengar azan, dengar tausiah, dengar nasihat, panas hatinya. Itu cepat-cepat datang minta ruqyah. Aku nih ngomong dengan tetangga yang ku maksud, cuman saya ngomong nyela pindah kan. Biasa Nabil, biasa Pak. Jangan kecil hati, biarlah. Kan cuman Siko yang tidak setuju dengan kamu, yang lain kan mendukung kalau. Insya, biarlah kita dihinakan di dunia, yang penting kita mulia di hadapan Allah dan malaikatnya. Dan ini yang membuat ulama-ulama zaman dahulu itu pahlawan tanpa tanda jasa. Biarpun tidak dikenal di dunia, yang penting aku berjuang untuk agamaku, yang penting aku berjuang untuk negaraku. Makanya tidak pernah mengharapkan balasan plakat pahlawan. Dak kata Pak ulama zaman dahulu, pejuang-pejuang kita zaman dahulu tidak ada yang mengharapkan balasan semat tanda disebut pahlawan, itu tidak ada. Mereka hanya berjuang, ini yang mampu kuberikan untuk negeriku. Kalaupun aku mati hari ini, berkalang tanah aku hari ini, yang penting anak keturunan aku merdeka. Dak kata cita-citanya nak jadi pejuang, nak jadi pahlawan. Berjuang tuh biar dikenal jadi pahlawan. Nah, berbeda dengan zaman sekarang. Banyak disebut pahlawan kesiangan. Wong lain berjuang dari awal, kapan lah nak tinggal ngegol ke nyobale baru dia melo. Agar ketika menang melo tegak sama-sama. Itu Bapak Ibu itu yang bakal saro mati ketika bertemu malaikat maut. Nggak usah Pak ya, nggak usah. Lebih baik kita jadi orang awam saja, orang biasa saja. Bergerak bersama, lebih baik tidak dikenal di dunia, lebih baik kita terkenal di akhirat nanti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membayar qadha. Jadi kalau ada hutang, janji yang belum ditunaikan, mumpung masih hidup inilah nak dibayar. Bu, Pak, jangan berharap aku tidak mampu sekarang. Moga-moga kaget setelah aku mati anak keturunan aku pacak mayar kenya. Jangan. Aku banyak harta juga, harta waris aku kaget aku bagikan dengan anak, aku buat catatan, nak aku punya utang, bayar ke. Iyo, kalau anak kamu galak bayar ke nyo. Ay, bapak lah mati juga. Kalau bapak pacak ngantuk, pacak nyekek, ku bayar ke. Bapak lah mati juga, untuk apa dibayar ke? Berejo lah bapak. Pak, Bu, mohon maaf, kapan kita masih ada sangkutan utang piutang di dunia, kita mati, amal kita belum ke langit, masih gantung di awang. Maka bapak, ibu, kalau pacak jangan berutang. Jangan ada janji, jangan ada hutang piutang. Tapi pun jika seandainya ada hutang piutang, selesaikanlah sebelum kita mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu. Kan ketika ahli waris, bapaknya mati, sebelum diantar ke kuburan, ahli waris ngomong, jika seandainya ada hutang piutang pada ahli mayit, kami sebagai ahli waris minta diselesaikan. Kalau pacak diselesaikan, temui kami, insya Allah kami selesaikan. Tapi kalau seandainya pacak dirido ke, itu merupakan bantuan bapak-bapak, ibu-ibu untuk ayahanda kami. Bapak, ibu, itu belum menyelesaikan hutang piutang. Belum, Pak. Jadi hutang piutang itu kan ada akadnya, ada perjanjiannya. Wah, aku minjam duit kamu 10.000. Karena akadnya pinjam meminjam, kalau belum di kalimat aku halal ke 10.000 itu bukan lagi jadi utang, jadi pemberian aku kepada kamu, maka selamanya itu disebut utang. Apa?
Boom. Pak, Bu ya. Jadi kalau hutangnya belum disebut sebagai akad penghalal dari hutang piutang, maka dia tidak berubah dan jadi pemberian. Nah, saya katakan tadi, kami minta suko, minta ridho, kalau pacak diikhlas ke. Harusnya, nah kesalahan kita yang punya duit. Kita kan kadang-kadang nganggap, cuman 10 ribu juga, tidak apa-apalah. Biarlah ku ikhlas ke. Tidak nemui ahli warisnya, itu belum selesai akadnya, Pak. Harusnya kita sebagai yang punya piutang, yang punya duit, mayat ngutang dengan kita. Kita temui ahli warisnya, nak, dak kate catatannya, tapi bapak kamu dulu pernah berutang dengan aku 10 ribu. Memang dak kate lagi artinya, kamu genti sekarang pun mungkin dak kate nilainya. Tapi ini wujud cinta aku dengan bapak kamu, karena bapak kamu CS, kawan aku. Ku ikhlas ke 10 ribu itu untuk bapak kamu. Nah, saat itulah hutang berubah menjadi pemberian. Tidak lagi menyebabkan nyangkutnya pahala di alam barzah. Tidak lagi bakal dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Pak, Bu. Jadi bukan cuma untuk wong yang punya utang. Kalau kita biasa ngutangi wong, ingat wong siapa yang pernah punya utang dengan aku. Kalau dia sebelum mati, datangi, temui. Utang itu wajib ditagih. Pak, Bu, kalau ada wong utang dengan kamu, dak lemah Ustaz lah 3 kali ku tagih. Marahlah dia dari aku. Ya Pak, Bu, ya. Susahnya kita nih ngenjoi utang, dak diutangi marah. Kapan sudah diutangi, kapan nak kita tagih, hebatlah dia lagi marah dengan kita. Percaya nian kamu dengan aku, padahal lah 3 tahun dak bayar. Apalagi nak namanya nyebutnya dak percaya. Bapak Ibu ya, wajib hukumnya kita nagih utang. Nah, ketika kita lah dak mungkin lagi, Ustaz, uang ini tidak mungkin lagi bayar utang. Aku tahu dia banyak masalah segala macam. Mana cara melepaskannya? Temui uang itu. Aku nak nagih, karena nagih ini wajib hukumnya. Pacak dah kamu bayar. Aku tidak pacak. Nah, kalau kamu memang tidak pacak, sekarang bukan lagi jadi utang piutang, itu jadi pemberian aku untuk kamu. Selesai. Tidak lagi jadi utang piutang, Pak. Itu pahalanya langsung masuk ke kita jadi pemberian. Ini Bu, beratnya jadi wong yang ngenjuk utang. Kita berpikirlah selesai ditimbang di akhirat, nak masuk surga. Lah payah-payah berjalan di pojok jembatan Silatul Mustaqim. Lah sampai di ujung, uji malaikat, balik dulu Pak, balik dulu. Ngapo? Ada wong yang ngutang dengan kamu, urusannya belum sudah. Nah, amalin lagi gitu. Iya Pak. Jadi utang ini bukan cuma nyaroi wong yang ngutang, kita yang ngenjuk utang pun jadi sebab bermasalahnya kita. Maka Bapak Ibu, kalau memanglah kejingoan bakal dak mayar, ikhlas kelak Ustaz. Kalau 1.000, 2.000, 100.000 pacak diikhlas ke Ustaz, men 1 M mak mano. Pokoknya aku dak pacak nyelesaikannya di dunia, bakal ku tuntut di pengadilan akhirat. Jangan. Dak usah ngomong model mak itu. Hari itu dak usah nak ngurusi utang wong lain, ngurusi diri kita deh, kita lagi saro. Jadi cukuplah selesai di dunia. Nah, kalau memang nak selesai di dunia, adukan ke perdata. Kan ada perdatanya Pak ya, urusan utang piutang. Selesai di dunia. Jangan kita nak ngomong aku dak pacak ngurusnya di dunia, kau kaki ku tuntut di akhirat, di pengadilan Allah. Dak usah Pak. Kita selesailah di dunia ini. Karena di akhirat kaget kita sibuk ngurusi diri kita masing-masing. Nah, balik ke cerita tadi, kalau memang ada qada, ada janji yang belum tertunai, tunaikanlah semumpung kita masih hidup. Ada dosa, mintalah maaf dengan wong yang masih hidup. Wongnya lah mati Ustaz, dosa aku dengan bapaknya, wongnya lah mati, temui anak keturunannya. Aku dulu punya dosa dengan bapak kamu, aku minta syukur kamu sebagai ahli waris. Moga-moga itu jadi pengampun dosa kita. Makanya jangan berdosa, dosa itu berat kalau kepada manusia. Kemudian yang terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu, keempat, hidup kita bermuara kepada Allah. Apapun yang kita gawikan untuk Allah. Hidup mati kita untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau itu kita sempurnakan dalam hati kita wujudkan di dalam perbuatan, maka kapanpun malaikat maut datang nemui kita tidak mungkin tidak siap. Kita pasti sudah siap berjumpa dengan Allah. Dan melalui perantaraan dicabutnya ruh kita oleh malaikat maut. Bapak, Ibu,
Aku cuma cerita sikok pembahasan 4 pokok bahasan tentang persyaratan yang harus kita sempurnakan sebelum berjumpa dengan malaikat maut. Lah sejam lebih ceritanya. Nah apalagi kalau nak diceritakan galau-galau. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya ulangi, kalau nak memperdalam sendiri silakan buka di perukunan halaman 59, 60, 61. 3 halaman itu bercerita tentang persiapan kita berjumpa dengan malaikat maut, persiapan kita menghadapi pintu kubur, persiapan kita berjumpa dengan malaikat mungkar nangkir, sampai nanti ke surga, sampai nanti ketika kita berjumpa dengan Rasulullah dan Allah di akhirat nanti. Apa yang harus kita siapkan? Nah, mempersiapkannya di dunia inilah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.